Salah. Guru empat betakun, bolehlah babi hal gigi jar apabila meninggal wajib dipacul. Iya. Kalau gigi kita itu kada rata, kada rapi, boleh aja kita rapikan. Dengan sebab itu misalnya nyaman kita membaca Quran, nyaman. Dengan kada babi hal tadi misalnya ngalih bacaannya kurang fasih, atau dengan sebab babi hal itu fasih, jadi boleh aja itu babi hal. Kalau mati dipacul lah iya, kalau bisa dipacul. Tapi kalau memudaratakan untuk dipacul, kada usah dipacul. Inggih insan hae makasih. Inggih, seandainya itu memudaratakan, seandainya kada memudaratakan itu dipacul. Inggih, dalam artian kada memudaratakan itu kalau kita memaculnya itu kada merusak anggota yang ada. Inggih. Bah, bisa benar insan nih. Malam tadi itu insannya kada live, cuma semalaman kada diteleponi orang. Nah itu jadi hampir semalaman sampai jam 2 berteleponan. Buan kita aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rami bumbung, masya Allah. Ngaran pian bagusnya. Assalamualaikum, mendoakan guru ulun sakit, ampun guru. Inggih, mudahan sehat kan. Abdullah sehat, panjang umur. Nah, mudah-mudahan murah rezekinya. Pak Ustadz, lembutkan hati istriku Puput Puji Lestari binti Sugiyartu. Kembali lagi, amin, masya Allah. Inggih, mudah-mudahan, masya Allah. Martapura Sufiah Jai Lani, masya Allah. Aliun putra kembar sama aja dengan ulun keganangan ya. Kada lip malam tadi hendak lip tapi beteleponan liun masya Allah. Inggih sampai jam 2 inggih. Beteleponan buhan kita aja, buhan TikTok ya. Puas di TikTok beteleponan pulang. Iya. Kita tuh anggota badan itu apabila lepas boleh jadi ganti, maksudnya diganti dengan yang palsu. Kalau bertanam rambut itu kan palsu jualah palsu, tetapi kalau hukumnya memakai rambut palsu hukumnya haram. Contoh seperti kundi misalnya, itu haram sebenarnya. Nggih. Tapi misalnya karena itu misalnya bertanamnya ini apalah karena hajat, misalnya ada hajatnya. Nggih. Tapi misalnya karena itu misalnya bertanamnya ini apalah karena hajat, misalnya ada hajatnya, kalau rambut palsu hukumnya haram. Nggih. Nupa Habibi ini anak coba arisan, mengharap arisan ya. Ya mudah-mudahan kada lewat arisan gini, insyaallah mudahan cepat kawin pian. Masyaallah. Guru minta doanya ayah saya lagi di rumah sakit, semoga diangkat penyakitnya dan cepat sembuh. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Hadi, masalah Hadi, kayak apa kabar nih Hadi? Masalah. Sinyal siapa yang hilang? Sinyal ulun kah? Koneksi bagus dia punya ulun. Nggih. Iya. Hadi. Sudah minta maaf 2 kali lawan orang gara-gara kada sengaja tersimbur banyu sedikit. Tapi orangnya kada heran-heran. Nah, itulah kamu adalah minta maaf inggih. Kalau orangnya kada maafakan tuh bahaya. Inggih, guru ulun umpat menyimak video inggih sama-sama kada baparian. Inggih. Batam Kennedy menyimak, masya Allah. Arif lagi dangdut rumah irama. Iya. Masya Allah Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badai Al-Aqsa kalau nih. Oh ya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Rusma Amira. Izin nyimak, amin ya Allah. Badai Aqsa sama-sama doakan ulun. Doakan ulun sehat lah. Buhan pian sehat, murah rezeki, panjang umur, kabul hajat. Insyaallah.
Sinyal ulun kah aja lah. Oh ya bisa nih sinyal ulun. Sinyal ulun sekolah. Bagus kah sudah sinyalnya? Soalnya ini mati lampu. Adik, mati lampu ulun kada pakai wifi, pakai internet. Nah koneksi kada bagus nah. Ya apa ini? Babini guru. Kayak apa itu bini? Nggih ulun umpat mentari lagi. Nggih sama-sama dayat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang Kurau, orang tapi tinggal di Lamandau. Nupa Habibi, nggih. Wah, ngelek benar ya. Memang koneksinya kada bagus nah, mati lampu. Mati lampu seluruh negara berarti ini matinya nih. Melja. Ngelek benar nah. Beritahu sinyalnya, Bang. Oh, bagus sudah. Belum. Balik papan. Kada heran guru ay 2 kali dah. Bini pelanggan bagunting. Ulun kada kenal pang. Hingga sinyalnya nah. Sinyalnya bagus lah. Udah ulun kada bagus nah. Iya. Guru amun pas salat ketika iftitah baca bismillah kayak apa guru? Jangan dibaca iftitahnya. Kalau pian niatnya membaca bismillah itu adalah membaca Fatihah asalnya. Jadi membaca iftitah itu kada disunatakan bismillah. Bila sudah terbaca bismillah jangan lagi dibaca iftitah. Itu ketentuan fikihnya seperti itu sudah. Iftitah itu kada disunatakan bismillah. Bila sudah terbaca bismillah jangan lagi dibaca iftitah. Itu ketentuan fikihnya seperti itu sudah. Kalau sudah termasuk membaca bismillah kada boleh lagi membaca iftitah. Karena kita masuk kepada yang wajib, kada boleh mengulangi kepada nang sunat. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Moga sehat selalu ya. Amin. Masalah. Abbas Sulaiman jadi. Sinyalnya kayak apa Abbas Sulaiman? Assalamualaikum, semoga sehat. Nah, dari AKP Raya masalah. Hingga AK Lalangka Raya ngelek pian bahaya masalah ngelek nah Banjar Palangka 6 jam bagus aja. Oh ya kah mennya bagus, lanjut kita kasihan yang mendengar. Oh iya kah sinyal bagus masalah ele masih. Palangka Lamandau berapa jam guru? Biasanya 9 atau 10 jam. Biasanya Pak. Kalau kada 9 10 jam. Ya ulun nih pagi kemarian biasa sampai ke Palangka. Bisa isya, bisa maghrib. Bagus aja sinyalnya. Nah kayak apa tuh guru kira-kira amun kayak itu. Amunnya kayak itu kan kita sudah berusaha meminta maaf. Itu kalau ketemu lagi bepadah lagi minta maaf kayak itu. Begitu masuk rumah atau pada saat kita memasuki rumah. Memasuki rumah boleh, tapi waktunya membaca itu bagus di dalam rumah Bang. Kalau ayat kursi beda dengan kita membaca suratul ikhlas. Kalau suratul ikhlas itu amalan supaya berduit, baca hendak masuk dan hendak keluar. Kalau hendak berisi rumah baca Rabi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin 3 kali masuk rumah keluar rumah. Kalau orang inilah orang itu hendak berisi rumah belum berisi rumah, coba pian amalkan ini Rabi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Baca 3 kali ketika masuk rumah dan keluar rumah. Setiap kali baca insya Allah sebelum setahun bila kada dapat rumah diberi orang rumah. Insya Allah. Guru mun lupa doa kunut itu harus sujud sahwi kah guru? Terima kasih. Iya hukumnya harus sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu bukan wajib lah, hukumnya sunat. Seandainya seseorang itu kada mau sujud sahwi, dalam artian tidak bisa sujud sahwi, kada bapaknya meninggalkan tahiyat awal, kada hendak sujud sahwi, kada bapak, atau kada bisa bacaannya, kada bapak, boleh aja, sah aja, artinya sembahyangnya, sembahyang subuhnya itu sah aja,
Jauh juga guru lah Palangka malam. Iya jauh. Lamandau ini kabupaten terakhir Kalimantan Tengah. Kabupaten terakhir Kalimantan Tengah. Berdampingan dengan Sukamara. Nggih. Masalah TikToker dari Kalimantan Timur, nggih masalah. Nggih, terima kasih pian hadir. Minta maaf ulun, minta ridha dengan Tuhan pian. Kalau salah, nggih. Ulun lah kalau menjelaskan itu kada terlalu panjang kada apa-apa lah. Soalnya kalau ilmu fikih itu sebenarnya panjang penjelasannya. Kalau masalah-masalah yang tadi seperti misalnya bekunut tadi itulah kada hendak bekunut itu panjang penjelasannya. Cuma dalam artian bekunut itu kan pertama kalau orang itu meninggalkan sunat abad. Itu sunat abad itu diantaranya adalah tahiyat awal, kunut, salawat pada kunut, berdiri pada kunut itu termasuk sunat abad jadinya. Ada juga misalnya salawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir itu sunat abad. Nah itu meninggalkan itu hukumnya kita itu sujud sahwi kalau kita bisa, kalau kada bisa apa-apa. Atau kita itu mengerjakan yang membatalkan sembahyang dalam keadaan lupa, kada ingat itu sujud sahwi juga kita disuruh. Nggih, aslinya orang mana pian orang Kurau, Anang. Ustadz akikah bagi orang yang mampu hukumnya wajib atau tetap sunnah Ustadz? Hukumnya tetap sunnah, tetapi sunnah muakkad namanya. Kalau kita yang tidak mampu sunnah aja. Sunnah muakkad itu artinya tetap sunnah, walaupun bagaimana tetap hukumnya sunnah. Tidak ada kewajiban terkecuali najar. Jadi sunnah itu bisa menjadi wajib karena najar. Misalnya seandainya cucuku lahir ini lelakian, aku benajar menyembelih kambing. Nah itu wajib jadinya hukumnya. Itu benajar namanya hendak bakikah benajar, hendak berkorban benajar itu hukumnya jadi wajib. Guru salat subuh jam 5 bolehlah. Iya selama tidak imsak, tidak imsak ya bukan imsak. Bukan imsak apa namanya? Itu fajar itu apa namanya timbul fajar itu apa? Israk. Selama tidak israk boleh aja. Artinya sembahyang subuh itu habis waktunya itu ketika timbul matahari. Dalam artian timbul matahari full, namanya itu israk namanya. Israk itu bahasa Arab artinya bercahaya timbul. Nah itu udah boleh lagi. Alhamdulillah pian siang, mudahan pian dan mama ulun sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rusma Amira, masyaallah. Makasih. Nggih, mudahan sehat. Guru banajar memberi seorang duit bila dapat gawian, bolehlah guru. Boleh aja, ada bapak. Karena najar tadi itu. Najar itu wajib dinaikkan. Artinya sesuatu yang baik boleh jadi najarkan. Asal jangan, kan bersedekah itu hukumnya sunnah. Lalu kita najarkan menjadi wajib jadinya. Jadi meniat memberi orang itu kan bersedekah. Tapi dinajarkan menjadi wajib. Faisal Banjarmasin, masalah Faisal Sudan. Setia hadir masalah. Assalamualaikum Misnawati, waalaikumsalam. Istighfar, milah apa itu namanya tadi? Maliyah, istighfar dan salawat apa itu? Mana yang dibaca berdahulu apa itulah? Amaliyah kalau lah istighfar dan salawat mana yang amaliyah paling lah. Istighfar dulu, beristighfar. Kita setiap ibadah itu hendaklah beristighfar, mengingatkan diri bahwasanya diri kita ini banyak dosa, menyerahkan kepada Allah Ta'ala itu segala perkara kita, supaya jangan ada timbul rasa ujub, riya itu. Jadi beristighfar dulu, hanya ada bersalawat. Okay. Assalamualaikum guru. Rahasia di balik akikah apa guru? Ya rahasia rahasianya sebenarnya kalau akikah itu kita ini adalah kalau di kitab kalau di kitab namanya kita tuh jiwa kita ini tersandar, terhutang dengan Allah Ta'ala. Jadi dengan akikah itu kita melepaskan itu. Ya ada bahasa anunya kita itu mengucapkan rasa syukur sebenarnya. Atas kelahiran itu sempurna, kelahirannya itu. Melihat kebesaran Allah Ta'ala dengan kelahiran itu. Jadi kayaknya akikah itu seperti kita ini seolah-olah terhutang jasa dengan Allah Ta'ala. Kalau di kitab seperti itulah. Ini ada tentang apa rahasianya apa? Rahasianya itu, rahasia itu bila bersyukur jam berapa guru salat isyraq. Itu kan ada salat isyraq itu yang penting timbul matahari. Sekarang ini kan isyraq itu sudah ada waktunya. Ada waktunya ditulis orang kan isyraq ya namanya. Lain imsak. Imsak itu 10 menit sebelum azan subuh. Tetapi kalau isyraq itu berarti sudah timbul matahari full. Nah itu kan sekarang ada jadwalnya sudah. Jadi kada tentu setiap bulannya itu berbeda-beda.
Abah Sulaiman Junidi yang Masya Allah, terima kasih doa pian dengan ulun. Terima kasih. Mudahan bagus koneksinya. Abi Muhammad Jaini, Assalamualaikum guru empat batakon, bagaimana caranya kita istinja batin dan baudu batin? Ba istinja itu artinya membersihkan diri, baudu batin ya sama artinya membersihkan diri. Intinya aja Samsullah, itu kata-kata orang aja, itu kata-kata. Beristinja itu artinya membersihkan. Bagaimana kita mengusahakan membersihkan diri kita daripada sifat ujub, riya, sum'ah dan lain-lainnya, takabur, itu namanya beristinja batin. Beristinja batin atau membersihkan batin. Baudu itu sama namanya beristinja juga. Baudu itu. Baudu itu kan artinya untuk mensucikan. Jadi masalah ilmu hakikat itu ulun padahkan dengan pian dulu lah. Abi Muhammad Jaini Ala. Itu kata-kata orang yang apa namanya? Orang yang mempelajari ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu tasawuf, bukan ilmu tasawuf, kata-katanya itu seperti itu. Sebenarnya itu tidak ada di dalam kitab, tidak ada. Tidak ada di dalam kitab. Cuma kata-kata istinja itu artinya membersihkan. Namanya istinja batin, istinja baudu zahir, baudu batin. Seperti itu. Walaupun di dalam kitab misalnya seperti Bidayatul Hidayah atau Murakil Ubudiyah, beristinja berwudu batin itu, beristinja zahir dan batin itu ialah dengan membaca bacaannya. Ketika membasuh muka, ya Allah bersihkanlah mukaku ini di waktu di waktu wajah-wajah nanti berwarna hitam. Tanganku nanti mengambil kitab di tangan kanan. Jangan sampai membasuh tangan kiri, jangan sampai aku mengambil kitab dari belakang. Itu di dalam kitab Marakil Ubudiyah itu ada bacaan-bacaan untuk kita berwudu. Tetapi itu bukan hadis, tetapi itu asar daripada ulama. Ya, daripada ulama. Itu dinamakan kalau orang berwudu dengan itu, dia sudah berwudu zahir dan batin. Adapun istinja batin itu ialah membersihkan daripada kotoran-kotoran hati seperti ujub, riya, sum'ah. Berarti itu. Walaupun di dalam kitab-kitab tasawuf itu tidak ada disebutkan istinja batin. Namanya itu adalah taharatul muhlikat namanya. Artinya pembersih-pembersih yang bisa menghancurkan akan hati, merusak akan hati. Itu di kitab seperti itu. Jadi kalau kita tuh Abi Muhammad Zainilah kadang-kadang kalau kita belajar tasawuf di luar, belajar ilmu hakikat di luar itu macam-macam yang timbul perkataannya itu. Nah ampun maaf ulun satu ulun padahkan. Kadang-kadang guru-guru kita di luar ini ampun maaf dahulu lah orang itu tidak dari pesantren. Jadi orang yang tidak dari pesantren mengajarkan ilmu tasawuf itu tidak mengajarkan ilmu hakikat itu ampun maaf ulun. Bisa dia sempurna melaksanakan itu ketauhidannya, tetapi lewat jalur bawahnya biasanya itu tidak bisa dia menjelaskan. Tetapi kata-kata rakam, kata-kata yang seperti ini itu akan timbul dari dia. Seperti itu. Tapi tidak dirujuk ke kitab-kitab. Seperti itu. Salahkah? Tidak salah. Tetapi kalau pian mengaji dengan orang ulama, dengan orang kiai yang jalurnya itu dari pesantren, nanti dia akan bisa menjelaskannya. Satu itu. Yang kedua, orang yang bekas pesantren atau orang bekas mengertilah ilmu nahwu saraf, itu kalau belajar ilmu hakikat pian lebih dalam mengartikannya. Kenapa? Karena orang yang bekas pesantren itu tahu makna yang di dalam satu kalimat itu dengan nahwunya, dengan sarafnya, dengan makna yang sebenarnya, yang secara hakikat yang sebenarnya. Adapun orang yang tidak sekolah pesantren itu biasanya maknanya makna zahir saja yang bisanya. Tetapi makna secara dalamnya tafsiriyah itu kan ada tafsir yang secara zahir bisa dilihat, ada juga tafsir secara yang kada dilihat dalam artian yang anugerah dari Allah Ta'ala menafsirkan itu. Karena orang ahli sufi itu, ahli tasawuf itu biasanya kalau dia itu bukan ahli tasawuf lah, bukan ahli hakikat itu, kalau sudah terbuka futuhnya, kalau sudah terbuka ilmunya dari Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan tafsir itu dari langsung sirnya, daripada yang diberikan petunjuk atau irsyad langsung dari Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi walhasil kita belajar itu bagus saja, belajar tasawuf misalnya di kampungan atau dengan guru di kampung, tapi dilihati amal ibadahnya. Kalau dia meninggalkan sembahyang, meninggalkan ketaatan,
Walaupun dia tinggi ilmu hakikatnya, tinggalkan aja guru itu. Walaupunnya sembahyang di atas awan, berjalan di atas banyu, seandainya itu mengajarkan ilmu hakikat, tetapi dalam keadaan dia meninggalkan ketaatan, kada usah kita umpat itu. Itu sudah salah berarti. Seperti itu. Abi Muhammad Zaini Ala. Rusma Amira. Assalamualaikum guru, bacaan sembahyang hadiah guru yang hadap ayatnya apalah guru? Yang dibaca. Samsul, kalau sembahyang hadiah tuh niatnya dulu ulun beritahu. Niatnya sembahyang mutlak. Usali sunnatar rak'ataini lillahi ta'ala. Anrol listrik, makasih. Usali sunnatar rak'ataini lillahi ta'ala. Tidak dibuat hadiahnya. Itu di dalam kitab Sarasitin. Yang kedua yang kita baca pertama ayat kursi. Itu 1 kali. Habis itu al-hakum, orang bersedekah setiap bulan. Iya. Nur, bagus pertanyaannya. Rusma Amira, terima kasih. Ini bagus Nur pertanyaannya. Bisa orang bersedekah setiap bulan. Iya. Nur, bagus pertanyaannya. Rusma Amira, terima kasih. Ini bagus Nur pertanyaannya. Bisa sembahyang yang terbit matahari itu dikatakan isyraq. Dikatakan isyraq. Jadi ada 2 macam. Ada yang mengatakan isyraq itu sudah masuk duha, dalam artian bisa dikategorikan duha. Ada juga yang memadahkan berbeda, itu Nurlah. Dalam artian berbeda itu sembahyang isyraq, sembahyang duha. Seperti itu. Isyraq itu artinya ketika full timbul matahari, padahal itu boleh sembahyang duha sudah. Kalau kita sembahyang duha di situ dikatakan juga isyraq, boleh dikatakan isyraq. Tetapi ujar ulama, isyraq duha seperti itu. Jadi digabungkan langsung bolehlah. Iya boleh. Habis sembahyang isyraq langsung sembahyang duha karena waktu duha masuk. Tapi abdalnya adalah sembahyang duha itu jam 8, jam 9 atau jam 10. Abdul Khalik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Qadir tuh. Guru bila banajar tuh lakaslah guru doa dikabulkan Allah Ta'ala. Kada mesti tetap aja banajar itu. Banajar itu kan sesuatu niatan. Niatan apabila tercapai sesuatu kita itu. Ya kadang cepat, kadang tidak. Hingga orang berdoa bisa hari ini dikabulkan karena sesuai dengan takdirnya. Isti 12 lah. Sesuai dengan takdir, ya Allah berilah ulun rezeki hari ini. Memang pas waktu itu berdoa, memang waktu itu di dalam qadanya Allah Ta'ala, dalam takdirnya, orang itu memang dapat duit. Kita belajar anak ini, anak itu. Tetapi belum di dalam qadarullah, belum. Bisa jual lama, bisa sedikit. Jadi itu termasuk rahasia daripada Allah Ta'ala. Ya orang belajar belum tentu biasanya cepat, bisa juga cepat. Tapi malah itu. Asyifa, assalamualaikum guru, boleh lama amalakan yang diijazahkan lewat sosmed. Bagusnya kalau mbak ambil ijazah, itu bagusnya multaqa, bertemu dengan gurunya, supaya gurunya tahu ini muridku, ini orang yang mengambil ijazah, seperti itu. Kecuali pian video call kah, guru, terima kasih penjelasan. Amin sama-sama Abi Muhammad ini. Guru percikan air kencing karena baju kayak apa hukumnya? Hukumnya mutanajis umi. Di bawah sembahyang kada boleh. Di bawah sembahyang kada boleh kalau kita yakin itu karena percikan tadi, maka hukumnya kada boleh. Di bawah sembahyang kada boleh, tetap hukumnya mutanajis namanya. Guru salam sujud terakhir tuh, salam sujud terakhir, siapa yang kita beri salam tuh guru? Iya. Apa tuh salam? Guru salam sujud terakhir tuh siapa yang kita beri salam guru? Iya. Di dalam kitab Hidayatus Salikin, pian baca aja yang Melayu, di situ ada tulisannya adab imam dan makmum. Artinya apa tuh? Ya adab imam dan makmum di dalam kitab Hidayatus Salikin. Insya Allah itu ya, adab imam dan makmum itu kan 25 jumlahnya. Nah itu baca aja, lihat aja di ulun. Kalau ulun menjelaskannya misalnya pian kada jelas, lihati di YouTube ulun. Di YouTube ulun tuh MT Nurul Mustafa Lamandau. Itu ada kan tulisannya itu adab imam makmum bagian 3 aja. Nah di situ pian melihat di situ. Jadi di situ disebutkan bahwasanya kalau kita memberi salam, imam itu adalah diniatakan memberi salam kepada makmum. Begitu juga kalau makmum itu mengucapkan salam yang pertamanya itu, maka dia meniatakan menjawab akan salam imam. Begitu juga yang di sampingnya meniatakan menjawab salam makmum yang di sampingnya. Seperti itu terus. Itu secara
ilmunya. Ada juga orang mengatakan bahwasanya kalau kita memberi salam itu memberi salam kepada malaikat. Nah itu rakib atid. Nah itulah itu jauh sesuaikan dengan di kitab. Guru mengamalkan salawat dalail khairat itu tanpa ijazah boleh aja lah guru. Boleh aja kata bapak karena itu salawat. Bagusnya berijazah. Bagusnya berijazah. Intai wisi tercampur najis. Apa lantai kalau lantai. Saya siapa? Lantai wisi tercampur najis selalu menggayung banyu. Sekalinya banyunya gugur ke lantai itu mantul kembali ke banyu ke gadur, maka hukumnya apa? Najis hukumnya. Karena banyu yang di bawah itu mutanajis tercampur. Itu kita yakin tercampur karena dua buku kurang daripada 2 kula, percikannya tercampur ke dalam imbir, maka imbirnya itu kurang daripada 2 kula juga, maka hukumnya tetap mutanajis. Banyu yang kurang daripada 2 kula karena percikan najis hukumnya mutanajis. Kayak apa hukumnya banyu di gadur yang karena pantulan banyu oleh lantai itu guru? Ya mutanajis namanya. Mantulnya kada kayak percikan. Ya tetap hukumnya. Karena yang lantainya najis tadi, karena banyu itu menjadi mutanajis banyunya, otomatis mutanajis. Nah mutanajis itu memercik ke dalam imbir, itu hukumnya imbirnya itu mutanajis. Kalau kita meyakini, nyatai yakin lantainya itu benajis, karena itu membasuh najis. Apabila ia tersentuh dengan najis, banyu itu langsung otomatis menjadi mutanajis. Lalu dia memercik, sama dengan memercik ke pakaian tadi. Itu langsung mutanajis banyunya. Karena apa? Karena dia bukan 2 kula. Menyiram najis kepercikan langsung karena tapi kita, banyunya langsung mutanajis tapi kita. Kalau ia memercik langsung ke imbir, langsung mutanajis banyu di imbir itu. Kenapa? Karena itu kepercikan najis hukumnya. Guru, bagaimana cara berbakti kepada orang tua bagi anak yang belum membahagiakan secara materi? Itu cukup kita itu jangan menyakiti orang tua kalau dia masih hidup. Cukup jangan menyakiti orang tua. Itu bila orang tua senang rezeki pian insya Allah cepat. Kalau orang tuanya sudah meninggal jarahi setiap Jumat. Kalau orang tua kita sudah meninggal walaupun kita tidak pernah berbakti di waktu hidup, jarahi pian di setiap minggunya pian jarahi. Kalau perlu setiap hari pian jarahi. Itu sudah termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum guru, kalau kita sudah duduk bolehkah Kak sembahyang tahiyatul masjid? Terima kasih. Kalau kita masuk masjid lalu kita duduk langsung kada boleh lagi, gugur itu tahiyatul masjidnya sudah. Jadi kalau kita masuk masjid kada hendak sembahyang tahiyatul masjid, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Maka hukumnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sama dengan martabatnya kita itu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ingatkan, sembahyang tahiyatul masjid itu tidak bisa lagi dilakukan apabila kita sudah masuk ke dalam masjid dan duduk. Kapan melakukan itu sembahyang tahiyatul masjid? Bila kita masuk masjid. Ulun guru berulang-ulang. Ya kalau pian bisa berulang-ulang berarti sembahyang tahiyatul masjidnya berulang-ulang juga kalau pian mau. Karena itu disunahkan seperti itu. Baca aja di dalam kitab Fathul Mu'in juz pertama masalah sembahyang yang sunat. Itu di bab terakhir. Assalamualaikum guru, kupas hadir kapuas hadir. Mudahan pian sehat terus. Amin. Anak kapit. Anak Ananda. Wais wanita ya. Anak Ananda Masya Allah. Taiwan. Masya Allah. Mudahan pian sehat. Pekerjaannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wanita punya anak laki-laki dan di luar nikah, ya di luar nikah. Terus anak itu nikah punya anak cewek, apa bisa jadi walinya Ustaz? Bisa, sudah. Kenapa? Karena ada hubungannya lagi. Dia orang tuanya aja, orangnya tuanya aja yang lahir dari zina kan, anaknya tetap. Wanita punya anak laki-laki di luar nikah, terus anak itu nikah punya anak cewek, itu anaknya asli sudah. Apa bapaknya bisa jadi wali yang di luar nikah tadi? Anaknya kan kada di luar nikah, walaupun dia daripada nikah, daripada hasil daripada di luar nikah, boleh aja kada apa-apa karena anak jinah itu boleh aja jadi imam, boleh aja jadi imam. Boleh ya, ada apa-apa. Anandalah. Jadi kada ada hubungannya dalam artian itu tidak ada hubungannya dia itu anak di luar nikah. Kada ada hubungannya. Tetap dia menjadi wali bagi anaknya sendiri. Assalamualaikum kakak.
kapuas hadir. Amin ya Allah anak nggih. Banyak pertanyaannya. Terima kasih hamba mengirimi. Masya Allah. Belajar istinja yang zahir dengan benar dahulu. Hanya belajar istinja batin. Udin ingut. Tolong doa pian guru supaya ulun ini lakas babini amang babini bujang. Duitnya dulu mangai disiapakan. Inggih. Batakun wan guru tapi niatnya mantis berarti belum bujur lagi istinja kita. Kada juga biar aja. Kada jadi masalah itu. Karena istinja abatin ke apa itu kan itu masalah kata-kata aja itu. Cuma kalau kada mengerti istinja itu artinya bebersih. Assalamualaikum umpat batakun inggih napisah ica. Masya Allah napisah ica. Assalamualaikum lawas kada hadir Muhammad. Masya Allah hadir dari rantau Aginania. Oh ya pian raja umpat ulun lep malam lah Aginia lah inggih. Aginia nia. Masya Allah tabarakallah. Itulah siapa tadi itu kayak lagi ulun jelaskan itulah. Durhaka anak yang masih bergantung kepada orang tua. Durhakalah anak yang masih bergantung kepada orang karena belum berpenghasilan. Seperti ini Ilyas Al-Fatih. Kita itu disebutkan durhaka terhadap orang tua tuh apabila kita itu menyakiti orang tua. Itu namanya durhaka. Kalau kita bergantung dengan orang tua dalam artian orang tua itu ridha aja dengan kita, itu ada disebutkan durhaka namanya. Padahal orang itu kurang mampu ya. Maksudnya orang tuanya kan kada mampu. Orang tuanya kan kada mampu. Yang penting ridhonya aja. Ridhonya. Apabila orang tua itu ridho, maka kita itu kada apa-apa umpat orang tua tuh. Kalau dia ridho. Apalagi orang tua, kumpul orang tua sering dia mendoakan kita itu lebih baik. Enggak, salam sehat selalu. Enggak, JNP. Masya Allah, Bian. Enggak, apa tadi? Arul listrik habis bakami membasuh di kepalanya. Kada apa-apa lah guru. Mudil dilepai, disimbur pas di kepalanya. Iya, kalau itu memang najisnya pian yakin kada kepercikan ke lain. Maksudnya tidak berpercik ke batangnya yang lain. Nah, kada ke batangnya. Kalau pian yakin di sini jak keluarnya, itu banyak kami tadi di sini jak ada apa-apa. Tapi kalau nyata percikan ke lain di sini wajib dibasuh batangnya juga. Batangnya wajib dibasuh. Kenapa? Karena pian biasanya basah. Di sini misalnya terpercikannya sampai ke batang-batangnya maka wajib yang kena batangnya itu dibasuh. Tapi kalau yakin keluar di situ aja. Makanya orang itu boleh beristinja dengan batu itu apabila tidak talwis, kada memancar ke lain najis itu, maka boleh beristinja dengan batu. Begitu juga dengan banyu kamih tadi. Kalau nya kada memercik ke lain, syaratnya beristinja dengan batu itu kan cukup digurus di ujung ini aja. Sah istinjanya dengan batu. Seperti itu. Artinya boleh aja asalkan kita yakin kada memercik ke lain dan sah hukumnya. Salam sehat selalu guru. Inggih. Assalamualaikum guru. Kayak apa niat menghadiahi Al-Fatihah untuk istri yang telah meninggal? Sebutkan aja namanya. Inggih, Al-Fatihah untuk biniku yang tercinta, yang sayang, yang bungas tuh. Namanya Ruqayyah misalnya lah bin Haji Amun misalnya. Al-Fatihah sudah berarti itu. Nah, dia akan niatkan pahalanya untuk beliau. Guru sembahyang di akhir waktu salat sawat serakaat aja masuk waktu sembahyang selanjutnya kayak apa guru? Karena Bapak itu dihukum akan tunai. Seperti ini Rinala. Apabila orang itu sembahyang di akhir waktu namanya waktu tahrim namanya. Kita tuh sempat ruku. Habis ruku itu itidal orang ajan maka dihukum akan barang itu tunai tapi di luar waktu namanya. Tunai tapi di luar waktu. Dalam artian di waktu tahrim itulah waktunya waktu tahrim itu apabila misalnya kita sembahyang zuhur pas salam itu ajan asar itu namanya waktu tahrim. Ada ini kan kita sembahyang sempat ruku lalu kita itu bangun hendak sujud ajan asar. Nah itu tetap sembahyangnya tunai tapi mengerjakannya tak keluar waktu 3 rakaatnya tak keluar waktu. Maka hukumnya tidak keadaan. Ingatakan dari nala sembahyang itu apabila kita sempat ruku ya
itu dihitung satu rakaat. Bila kada sampai ruku, nah itu pian Allahu Akbar. Lalu orang ajan, nah itu pian mengkada namanya, sudah di luar waktu namanya sembahyangnya. Guru sembahyang di akhir sudah ulun jelaskan. Alhamdulillah. Assalamualaikum guru. Tamrin, masya Allah. Istinja dengan tisu basah hukumnya apa Pak Ustadz? Kan basah ketemu basah, apa tetap najis apa suci? Basah hukumnya najis, mutanajis nanya. Jadi kalau kita itu misalnya kan, makanya syarat beristinja dengan batu itu satu, syaratnya keras. Yang kedua kering. Bila basah berarti kada boleh. Jadi harus jangan sampai basah. Jadi kalau tisunya kering akan aja. Kalau ini misalnya itu basah, cukup dia kayak ini ya, tisu itu ditimpilkan buang. Jangan sampean seperti ini, anak-anak ndalah. Nah itu. Jadi timpilkan, buang seperti itu. Kalau laki-laki, kalau perempuan sama timpilkan, buang. Jangan dia basah itu pian geserkan. Itu mutanajis nanti karena basah tisunya. Mutanajis jadinya kalau pakai tisu. Maka pakai tisu itu boleh aja. Nah, tapi jangan diguriskan. Jangan digesekkan. Kalau waktu zuhur udah azan kita masuk masjid. Nah, diutamakan salat tahiyatul masjid apa qabliyah zuhur. Seperti ini. Kalau kita sembahyang habis azan, itu kita utamakan misalnya qabliyah zuhur misalnya. Bila sampean mengambil satu aja qabliyah zuhur, berarti sembahyang tahiyatul masjid itu gugur jatuhnya, dalam artian termasuk tahiyatul masjid sembahyang qabliyah zuhur tadi. Tetapi kalau pian masuk ke masjid langsung tahiyatul masjid, itu dapat pahala tahiyatul masjid, tidak dapat pahala qabliyah zuhurnya. Nah, habis itu baru pian sambiang sunat sunat qabliyah. Jadi diutamakan yang mana? Dilihat apabila sempat saja mengerjakan dua sembahyang ini, sembahyang tahiyatul masjid pian sempat, sembahyang qabliyah sempat, itu boleh je pian kerjakan keduanya. Dalam artian kalau sampean mengerjakan dua sembahyang ini, orang kada kamat, maka laksanakan aja keduanya. Seandainya mau mengambil ringkas, ambillah qabliyah zuhurnya saja. Karena di dalam mengerjakan qabliyah zuhur masuk masjid, maka sembahyang tahiyatul masjid itu dapat pahala tahiyatul masjid dengan sebab mengerjakan sembahyang qabliyah zuhur. Seperti itu. Nah, jadi satu boleh pian ambil. Minta ampun maaf guru, ulun lawan kakawanan jua yang membaca tulisan ulun. Ora apa-apa udin ingat. Pondok pian di mana guru? Di Lamandau, gratis jam pondok dengan ulun, makan, minum, baju gratis, semua asrama belajar, kitab gratis, makan gratis. Abang Madon kok masalah. Sampai jam 2 berteleponan dengan Abang Madon. Sidin guring kami nama pandiran. Aneh juga Sidin ini. Pondok pian di mana guru? Alhamdulillah bernyala listrik. Di Lamandau gratis aja pada ulun lah mondok. Bila anak tuh di bawah 20 tahun antar jaka pada ulun. Gratis aja mondok, makan, minum, baju, kitab semua, asrama, kitab semua pokoknya gratis. Pondoknya di tempat ulun nih Bang, pondoknya berkomplek, pondoknya kada boleh keluar. Ini ulun hanya penerimaan santri baru lah. Penerimaan santri baru hanya mulai ulun. Jadi kalau pian ada besi tetangga jiran nang kada mampu, nang kada sanggup mau ongkosi, kada sanggup mau urusi, antar wadah ulun. Gratis aja semuanya, gratis pokoknya, makan sepuasnya aja. Nah, pokoknya gratis pokoknya, tidak dipungut biaya dan tidak dipungut pendaftaran. Ulun goreng kada ijazah, kada bapak. Karena sistemnya sistem menghafal kitab saja. Sistemnya seperti di Pemangkih, ulun beritahu lagi lah. Sistemnya seperti sistem Pemangkih, sekolah Pemangkih. Jadi menghafal kitab dari tasrifan, nahwu, saraf, ilmu fikih, semuanya dihafal. Nah, syaratnya harus kada boleh keluar dari pondok. Maksudnya kalau ada izin kita kada boleh keluar. Anak yang lebih memilih batu dan membantu yang sakit daripada karir dan usahanya sendiri, anak itu pasti sukses. Iya, sukses nantinya insyaallah. Tapi menjaga ibu itu dengan ikhlas lah. Satu, kalau ibunya sakit, itulah dia harus ikhlas memeliharanya tuh. Yang kedua, bahwasanya dia itu kalau bisa minta doa dengan orang tua itu setiap hari, minta doa. Jangan putus minta doa. Nah itulah, jangan putus meminta doa.
Guru dalam khalwat apa saja yang kita gawi? Dalam khalwat itu amaliyah zahirnya berzikir, membaca Quran dan bersalawat. Nggih. Amaliyah batinnya musyahadah kuat. Musyahadah tafakur. Jadi tafakur itu termasuk musyahadah. Jadi dalam bacaan, baca salawat, berzikir itu musyahadahnya tetap dilakukan. Kalaunya habis itu musyahadah. Dan seluruh gawian-gawian syariat yang disunatkan dikerjakan di dalam itu khalwat, supaya apa? Lebih mutabaah kepada Rasulullah dan supaya mesra gawian itu, gawian zahir dan batin dalam khalwat itu. Jadi dalam khalwat itu tergantung nanti wiritannya, tergantung yang diberikan guru kita yang memberikan wiritannya. Kalau kita punya mursyid, jangan pian berkhalwat seorang tanpa ada mursyid. Kalau bisa bolehlah berkhalwat tanpa mursyid, boleh aja, kada apa-apa. Tapi kalau berkhalwat tanpa mursyid, hendaklah kita itu banyak membaca salawat dan bertafakur, dan harus mengerti sudah ilmu hakikat, ilmu ma'rifat itu paling tidak dia sudah paham. Walaupun tidak paham, orang yang orang yang berkhalwat itu misalnya berkhalwat, takutnya itu adalah kalau kada mengerti ilmu hakikat, dia itu berkhalwatnya itu nafsu. Kalau berkhalwatnya nafsu, panjang waktunya nanti berkhalwatnya. Karena apa? Karena dalam khalwat itu nanti dia dibimbing oleh khalwatnya itu sendiri, dari bacaannya itu sendiri. Jadi takutnya orang itu timbul di dalam dirinya ujub kalau tidak ada bimbingan daripada guru. Karena di dalam kitab hikam itu disebutkan bisa saja timbul riya itu walaupun tidak dilihat oleh manusia. Seperti apa? Seandainya orang melihat aku berkhalwat, nah itu membatalkan akan terbukanya futuhat. Kita itu kan berkhalwat itu untuk terbukanya pintu ma'rifah kepada Allah Ta'ala, dan supaya kita bisa merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ulun menyarankan bagusnya melalui bimbingan daripada guru. Kalau berkhalwat itu tamrinlah. Medan hadir, Masya Allah, falah. Oh inggih guru, Arul, makasih. Kemudian pian, amin, Masya Allah. Pondok pian di mana guru? Di Lamandau pondok ulun. Gratis ya dengan ulun lah. Amang pen, thank you. Assalamualaikum guru, nyape habar ulun. Aduh, baik. Guru izin mohon maaf batakun. Mimpi Isra Mi'raj itu di penghujung ada suara Rasulullah ketemu Rasulullah, itu bagus. Mimpi kalau tadi izin, iya, itu sudah bagus itu. Assalamualaikum guru, santun dari puak apa itu? Kamilia, masalah mana si pen kawan pian nih. Guru, bujurkah wasiat orang tua itu setelah sidin meninggal bahwa kada berlaku lagi, tapi harus dibagi sesuai warisan? Enggak. Utang itu wajib dilaksanakan, wasiat dilaksanakan, habis itu hanya dibagi warisannya. Wasiat dilaksanakan, wajib hukumnya. Nah, idi denda jua apa guru mohon ridanya. Apa itu tadi? Kada tahu nah. Masya Allah. Kada tahu apa tadi? Guru napak nyamuk di pagalangan rahatan sembahyang, apa hukumnya? Batalkah? Kalau menapaknya itu pertama, kalau main-main nilainya batal. Kalau menapaknya aja kada apa-apa. Tapi jangan niat main-main. Yang ketiga, apabila nyamuknya berdarah, lihati kalau darahnya banyak berarti batal sembahyang pian. Kalau waktu sembahyang dan pian kada bisa menghilangkan darahnya, misalnya di baju nyamuknya pian tapak, nah kayak itulah pian tapak kayak ini nah, kada batal sembahyang pian. Tapi kalau pian tapak napak nyamuk nah, wah itu batal, namanya bermain-main namanya dalam menapak nyamuknya itu. Kalau menapak biasa aja kada apa-apa. Yang ketiga, nyamuknya bila berdarah, tapak berdarah banyak darahnya, pakaian pian benajis, dan bila dihukum akan pian mau banyaknya darahnya japian dalam hati, berarti batal sembahyang pian. Kalau pian kada bisa menghilangkan najis di waktu sembahyang itu, hukumnya batal. Seperti itu ya anak Islam. Itu penjelasannya 3 macam tuh pian pahami. Cara supaya kada was-was waktu salat kayak apa guru? Iya. Di dalam kitab Hidayatus Salikin Muratil Ubudiyah bahwasanya kalau kita hendak sembahyang itu yang pertama tawajuhkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Artinya benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya kita itu membaca Qul a'udzu birabbin nas. Tujuhkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Artinya benar-benar menghadap kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya kita itu membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita hendak sembahyang itu, ujar sidin seperti itu supaya jangan timbul was-was. Masya Allah. Kita itu
membaca qul a'udzu birabbin nas kalau kita hendak sembahyang itu. Ujar Sidin seperti itu supaya jangan timbul was-was. Masya Allah, tabarakallah bian. Guru bisalah menghadiahi Al-Fatihah orang tua yang meninggal dan yang masih hidup digabung. Apa niatnya guru? Yang meninggal mudahan pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal tadi. Apabila orang yang hidup kita memohonkan dengan berkat Fatihah mudahan sidin sihat wal afiat. Cara istinja yang benar gimana Ustadz? Dari depan apa belakang? Apa dari belakang ke depan? Kalau menurut di kitab dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Cara supaya kada was-was waktu salat sudah ulun bacakan tadi. Ulun di atas 20 diterima kalau guru. Di atas 20 umai. Ngalihnya ulun. Kami lihat. Guru ulun hendak memasukkan ke pondok pian. Inya yatim. Iya boleh. Kalau parak ulun ambili. Kalau parak. Dia harus sana, di mana dia harus sana. Kalau parak sekitar sini aja ulun ambil. Kalau sampit ulun tambangkan kena sampai ke ulun. Insyaallah. Kalau jawabannya guru aja. munnya parak aja. Ada yatim piatu, masya Allah. Izin bertanya guru, apa hukumnya memasang foto seseorang makhluk hidup sebadan penuh? Ya tergantung innamal a'malu binniyat lah. Innamal a'malu binniyat. Ulun kada kalau hukum dasarnya. Kalau hukum dasarnya kan kalau kita memajang foto yang nampak itu hukumnya adalah haram sebenarnya. Tapi minal amalu biniat tadi, niatnya apa? Apakah itu orang saleh lalu kita itu dengan orang saleh itu ingat cara beribadah atau mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala dengan memasang foto tadi, atau tempat kita musyahadah di situ boleh jadinya. Jadi kalau ulun memandangnya tidak langsung secara fikih, tetapi macam-macam pandangannya. Ya tadi innamal a'malu binniyat. Cara hilangkan was-was waktu salat sudah. Alhamdulillah. Timbulkan keyakinan. Assalamualaikum. Salam kenal dari Bogor. Jadi kalau was-was waktu salat itu rayalah pertama yang seperti ulun katakan tadi. Baca qul a'udzu birabbin nas dan bertawajuh kepada Allah Ta'ala kalau hendak sembahyang. Yang kedua, yang ketiga bahwasanya kalau kita sembahyang itu niat tak diyakinkan dalam hati. Ya itu bahwasanya sembahyang kita ini sah. Assalamualaikum. Salam kenal dari Bogor. Saka. Guru cara hilangkan sudah. Assalamualaikum guru, mudahan pian sehat badan panjang umur amin. Abi Muhammad Zaini Assalamualaikum. Umpat batak